Halo guys, kembali dengan saya Alif dari Consulting. Kembali lagi ke channel kita. Kali ini saya akan membuat konten mengenai teknik opnam piutang. Nah, saya jelaskan nih, apa itu opnam piutang. Sebelum kita masuk ke materi opnam piutang, saya akan jelaskan tentang piutang apakah itu. Oke ya, piutang merupakan salah satu jenis dari transaksi akuntansi yang memiliki pengertian atau penagihan kepada konsumen yang telah berhutang. Pihak yang memberikan hutang kepada konsumen ini bermacam-macam, mulai dari orang atau perorangan, perusahaan ataupun organisasi. Pemberian utang kepada seseorang biasanya karena ia telah mendapatkan layanan atau barang dengan sistem kredit. Oke ya, jadi piutang ini kita lebih tepatnya, simpelnya, gambaran umumnya itu lebih ke ngasih pinjaman, tapi bisa berbentuk barang atau uang, bisa barang, uang, ataupun jenis yang lainnya seperti kredit atau investasi gitu ya. Nah, saya jelaskan di sini ada jenis-jenis piutang yang perlu Anda tahu. Pertama, piutang dagang. Piutang dagang atau piutang usaha ini jelas adalah piutang yang berkaitan dengan kegiatan operasional suatu barang. Nah, seperti contoh, rekan-rekan membeli beras misal, tapi bayarnya nanti akhir bulan, atau pun di lingkungan rumah Anda. Mungkin di dekat rumah Anda ada namanya koperasi simpan pinjam itu ya, ada ada yang namanya pulpen, segalanya macam-macam toko lah, tapi bisa dibayar nanti. Nanti itu maksudnya akhir bulan atau jatuh tempo tertentu. Nah, itu bisa termasuk piutang dagang. Anda berarti menerima piutang, berarti memiliki hutang kalau sebagai Anda, tapi kalau sebagai pemilik toko dia mengeluarkan piutang. Oke ya. Yang kedua adalah piutang wesel. Piutang wesel ini piutang yang berinstrumen kredit, jadi yang memiliki jatuh tempo tertentu. Jadi misalnya ini cek, lebih kayak cek, bilet giro. Nah, Anda menjaminkan sebuah cek ke perusahaan, atau perusahaan ini menerima cek sebagai perusahaan ya. Perusahaan ini menerima cek. Ketika menerima cek, ini perusahaan sudah biasa menganggap ini lunas, tapi berjatuh tempo. Jadi menganggap lunas sampai sesuai dengan weselnya itu. Misal sekarang di tanggal 1 misalnya, ternyata jatuh temponya tanggal 30, berarti anggapannya ini lunas apabila sampai tanggal 30. Akuntan harus bisa mendeteksi kapan jatuh tempo dari wesel tersebut, bisa cair di rekeningnya. Ada lagi yang ketiga, piutang lain-lain. Nah, piutang lain-lain ini biasanya piutang yang lebih ke pihak luar ya, atau bisa di dalam lingkungan perusahaan, seperti kita piutang karyawan. Nah, berarti piutang karyawan ini karyawan hutang ke kita nih, karena apa? Mungkin dia ada kebutuhan. Nah, kita perlu tahu, itu perlu terdokumentasi dengan baik. Mungkin piutang ke rekan bisnis. Nah, itu juga bisa. Macam-macam piutang lain ini biasanya melibatkan pihak di luar kegiatan usaha gitu. Nah, tujuannya dari dilakukannya opnam piutang adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian internal kontrol dengan baik atas piutang penjualan atau penerimaan kas. Nah, berikutnya untuk memeriksa validity atau keautentikan daripada piutang. Jadi opnam piutang ini bisa dikatakan validate atau otentik atau tidaknya ketika kita melakukan opnam piutang. Tujuannya seperti itu. Jadi nggak asal kita cetak, nggak asal kita terima piutang, tapi ada validasi dan otentiknya. Ketiga, untuk memeriksa kemungkinan tertagihnya kapan. Nah, tidak cukup untuk kita melakukan penjualan nih, tapi kita juga perlu tahunya penyisihan piutang yang tidak tertagih. Kita berarti harus adanya buffer stock. Bukan buffer stock ya, buffer piutang. Jadi piutang ini memiliki tujuan opnam piutang
ini kapan ya buffer piutang yang nggak bisa tertagih, yang jatuh temponya misalnya harusnya di tanggal 15 tapi molor tanggal 20. Nah ini kita harus melakukan penyisihan piutang nih. Tidak semuanya bisa dilakukan penyisihan. Karena apa? Itu bisa mengambil keputusan sebuah manajemen untuk melakukan penagihan yang terbaiknya. Nah, oke ya. Untuk langkah selanjutnya tujuannya itu mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat untuk yang timbul karena pendiskontoan faisal tagih. Jadi misalnya piutang tadi kita udah melakukan transaksi dengan pelanggan, kita akan menerima faisal tagih. Nah, apakah faisal tagih ini bisa dipegang keutuhan piutangnya? Nah, dan tujuannya lagi untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca itu sesuai dengan pembukuan akuntansi dalam pengarsipannya juga. Jangan-jangan salah ini, jangan-jangan yang keliru nih, ada yang miskom ini. Kendalanya biasa ketika saya melakukan opnam piutang adalah tidak adanya pengarsipan dengan baik oleh admin. Tetapi kendali besarnya itu di admin. Owner tidak tahu. Nah, ini yang sangat bahaya. Karena apa? Di situ admin bisa bermain, bisa melakukan hal yang istilahnya di luar kendali dia. Oke, nah, itu sih tujuannya. Semoga tujuannya ini bermanfaat. Dan jangan lupa ketika sudah tahu tujuannya ini, terapkan juga ya di perusahaan Anda biar rajin melakukan opnam piutang. Mungkin di tanggal 30 akhir bulan, sebelum akhir bulan itu juga bisa, atau mungkin melakukan mingguan. Nah, itu lebih baik lagi. Itu berarti bisa dipegang kevalidatannya di neraca dan bisa dipegang ke pelanggan juga. Oke ya. Kita langsung masuk ke tata cara opnam piutang. Tata cara opnam piutang ini lebih ke kita melakukan opnam itu gimana sih, gitu ya. Nah, tata caranya adalah print draft invoice yang belum lunas, ataupun yang sudah jatuh tempo, yang belum lunas, ataupun masih jangka panjang, ataupun yang pokoknya semua piutang deh, itu print semua. Bandingkan dengan draft invoice belum lunas, semua dengan yang ada di arsipan maupun di program. Cross check itu fakturnya, draftnya dicocokkan sama cek satu persatu oleh faktur invoice yang masih belum dilunasi. Cek satu-satu, cross check itu maupun tanggalnya, nomor invoice-nya, jenis barang, penandatanganan itu siapa. Nah, terus juga ada untuk pelanggan yang nilainya udah terlalu besar nih, periksa apakah melebihi plafon kredit yang telah ditetapkan oleh admin. Kadang-kadang yang terjadi adalah ketika kita di luar ini perusahaan udah pilot nih, udah autopilot istilahnya. Admin tidak memperhatikan kredit plafon atau batasan kredit. Batasan kreditnya misalnya sudah sampai 50 juta tidak bisa ngutang kita lagi. Tapi di admin karena dia ngejar omset, dia ngasih ya udah saya hutangin. Nah, itu hati-hati. Oke, itu sih tujuannya untuk kenapa kita pengen tahu opnam piutang ini, tata caranya dari situ kita bisa tahunya. Setelah itu periksa konsistensi faktur dan melakukan konfirmasi piutang yang tercatat dalam form konfirmasi. Jadi ya, ketika sudah selesai periksa faktur dan konfirmasi piutang, dan lanjutkan dengan faktur opnam. Nah, ketika semua udah di opnam, sudah tahu draftnya, sudah selesai, maka kita langsung konfirmasi ke pelanggan. Nah, ini yang konfirmasi pelanggan apabila ada indikasi penyimpangan aja. Misalnya kalau udah cocok, misalnya atas nama Yudis, ya nama orangnya Yudis ini, dengan Alif itu ya, dengan saya cross check. Ternyata dari nota awal kita memiliki transaksi 10 transaksi. Dari nomor nota 1 sampai 5 itu cocok sesuai, oh ya ini belum sekian-sekian. Ternyata di nomor 8, voice nomor 8 ini terjadi penyimpangan yang sangat jauh. Misalnya Yudis utang ke saya 10 juta, tapi saya terimanya kok cuman 1 juta ya. Salah nominal atau salah persepsi. Nah, kita perlu konfirmasi ke pelanggan. Nah, ketika konfirmasi pelanggan ini ada tata cara yang resiko, yang sangat beresiko. Karena apa? Ya, kalau pelanggan kita bisa kita pegang laporan keuangannya. Nah, kita perlu tahu recordnya, kapan kamu belinya, kamu jumlah barangnya berapa, surat jalan yang sudah diterima berapa. Kita perlu cross check. Nah, cross check itu bisa jadi kita bisa ke sana atau sebagai informasi via telepon atau media sosial yang lain.
Itu sih tata cara opnam piutang yang sangat sederhana dan bisa kalian pakai. Kalian bisa sebarluaskan video ini, share, komen, like, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Kembali dan bisa ketemu saya di video berikutnya ya. Sampai jumpa.